Saudara-saudara yang terkasih, salam damai dan berkat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya, Romo Anselmus Amoy Mesye, dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan yang kelima. Hari ini kita akan merenungkan dari kitab suci, bacaan yang mengajak kita untuk melihat kembali asal-usul manusia dan panggilan kita untuk menjaga kesucian hati di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Tuhan memberikan segala yang dibutuhkan manusia, tetapi juga memberikan perintah agar tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah ini bukan sekedar larangan, tetapi sebuah panggilan untuk taat kepada Allah dan percaya pada kebijaksanaannya. Perintah ini bukan saja sebagai suatu larangan, tetapi sebuah panggilan untuk taat kepada kehendak Tuhan, taat dan percaya pada Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup, manusia seringkali tergoda untuk melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita ingin mengambil kendali sendiri atas hidup kita tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Hal ini berkaitan dengan Injil hari ini, di mana Yesus mengajarkan bahwa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari hati manusia. Yesus mengatakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara-saudari, perkataan Yesus ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin, melihat ke dalam diri, menyelidiki perbuatan-perbuatan kita, pikiran dan kehendak kita. Kita seringkali lebih memperhatikan hal-hal lahiriah daripada hal-hal yang terkait dengan hati kita. Lupa menjaga hati kita tetap bersih. Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga melihat motivasi di baliknya. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa memperbarui hati kita dengan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Lalu bagaimana caranya kita menjaga kemurnian hati? Yang pertama, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun kita dalam hidup ini. Yang kedua, melakukan pemeriksaan batin. Dengan refleksi harian, kita bisa menyadari kesalahan kita dan bertobat. Terutama pada malam hari, kita melakukan pemeriksaan batin, eksamen konsiensia, latihan untuk penyadaran diri. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang menajiskan hati, menjaga pikiran dan hati kita dari godaan dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ketika hati kita bersih dan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Semoga Tuhan selalu membimbing kita untuk memiliki hati yang murni dan hidup di dalam kasih-Nya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.